بسم الله الرحمن الرحيم وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء وتعمد القيء والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والهقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطأ عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. Naam. Baik. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Wa faraidu as-shaumi arba'atu asya'a. Tadi kita bicara syara'id, syurut ya. Sekarang fardunya. Yang mana nanti fardunya ini ya akhwat, fardunya ini akan juga ditafsirkan dalam bab ini. Alladzi yuftiru bihi shaim. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi sebenarnya antara fardu puasa dengan pembatal puasa itu terkait sebenarnya ya. Karena fardunya puasa atau rukunnya puasa itu kan menahan diri dari pembatal puasa. Nah, apa saja pembatal puasa? Nah, ini nanti ada tafsirnya lebih detail lagi. Baik, walakin qabla dzalika ya akhwat ya. Labudda an ta'rifna awalan annal murada bil faraid huna al arkan. Yang dimaksud dengan faraid di sini adalah rukun. Ya, jadi istilah dalam bab fikih ibadah itu ada istilah faraidu, ada istilah arkan. Itu sebenarnya maknanya sama. Ya. Mau dia disebut fardu atau disebut rukun itu maknanya sama. Ya. Bahkan kalau kita misalnya bicara dalam ilmu usul fikih, yang namanya fardu, rukun dan syarat itu sama. Fardu, rukun, syarat itu maknanya sama. Yaitu sesuatu yang menjadi dasar sahnya ibadah. Sesuatu yang menjadi dasar sahnya ibadah. Tapi bedanya apa? Nah, ya. Mungkin saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, bahwa syarat dan rukun itu sama saja. Definisinya adalah ma yalzamu min adamihi al-adamu. Sesuatu yang jika dia tidak ada, ibadah tidak sah. Ya, syarat dan rukun sesuatu yang jika dia tidak ada, ibadah tidak sah. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah asyartu laisa min mahiyatil ibadah. Warruknu min mahiyatil ibadah. Nah, bedanya kalau syarat itu laisa min mahiyatil ibadah. Syarat itu bukan bagian dari ritual ibadah. Tapi kalau rukun dia bagian dari ritual ibadah. Ya, contohnya misalnya kalau puasa sih mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi misalnya seperti sholat lah. Ini bagi satu contoh. Sholat itu ya. Nah coba saya tanya ya akhwat. Sholat itu kan ada ruku dan sujud. Nah ruku dan sujud dalam sholat itu rukun apa syarat? Rukun. Rukun, Ustaz. Rukun. Kalau wudhu? Syarat apa rukun? Syarat. Baik, syarat ya. Nah, yang namanya syarat itu biasanya dilakukan sebelum ibadah. Ya, dan dia bukan bagian dari ibadah. Maka nggak mungkin orang itu sholat sekaligus wudhu. Nggak sah. Ya, misalnya tangan kanannya Allahu Akbar, tangan kirinya wudhu, itu nggak sah, itu nggak boleh. Jadi yang namanya syarat itu dilakukan sebelum ibadah. Ya, menghadap kiblat. Syarat apa rukun? Rukun, Ustaz. Syarat. Syarat. Ya, menghadap kiblat syarat. Syarat apa rukun? Syarat. Rukun. Rukun. Syarat.
Syarat Kan Ustaz. ketika membaca takbiratul Syarat, ihram sudah ngadep kiblat belum? Udah. Syarat berarti. Syarat. Ya. Menutup aurat, syarat berukun. Syarat. Syarat. Sebelum takbir dan nutup aurat belum? Udah. Nah, syarat. Ya. Ya. Dan bedanya juga syarat itu harus terus menemani rukun. Nah, ini perbedaannya juga. Syarat itu harus terus menemani rukun. Kita sebelum sholat kan berwudu, bersuci dari hadas. Maka suci dari hadas ini terus harus ada selama aktivitas itu dilakukan. Kita sebelum sholat sudah menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat itu harus terus ada sebelum sholat dilakukan. Kita sudah menutup aurat sebelum sholat. Maka dalam sholat aurat tetap harus tertutup. Nah, jadi yang namanya syarat itu adalah 100% menemani ritual ibadah. Tapi kalau yang namanya rukun tidak mesti 100% menemani ritual ibadah. Ya, kayak ruku dan sujud tadi. Ruku dan sujud kan adalah dua aktivitas berbeda. Ya kan? Maka ada tempatnya sendiri ruku, ada tempatnya sendiri sujud. Nah, jadi rukun itu tidak selalu 100% di dalam suatu ritual. Tapi kalau yang namanya syarat harus 100% bersama dengan ritual. Ya, nah itu juga perbedaan lain dari antara syarat dan rukun. Ya. Baik, hasil. Jadi faraidus shaum, yang dimaksud faraidus shaum di sini adalah arkan, rukun ya. Rukun dari ibadah puasa itu arba'atu asya, an-niyah. Yang pertama ada 4 hal. Pertama niat. Nah niatnya ini, niat puasa yang wajib ya akhwat, harus ada di dalam hati qoblal fajri. Syarat niat ya. Sekarang masuk kepada syarat sah niat. Syarat sah niat yang pertama adalah qoblal fajri. Harus muncul di dalam hati sebelum memulai puasa di waktu fajar. Ya. Kemudian likul yaumin, niatnya harus setiap hari, nggak boleh satu niat untuk beberapa hari. Jadi 30 hari Ramadan harus niatnya diulangi setiap malamnya sebelum fajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyitis siyam. Nah, ini qoblal fajar, niat qoblal fajar diambil dari hadis yubayyit. Yubayyit itu artinya memalamkan, dari kata bata yabitu. Jadi barang siapa yang belum memalamkan niatnya, yaitu niat untuk puasa, qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak sah ibadah puasanya. Berarti niat puasa itu sudah harus ada di dalam hati sebelum memulai puasa di malam hari. Nah, yang jadi masalah begini ya akhwat, niat itu kan tadi di malam hari ya. Nah, saat niat itu dipasang di dalam hati, puasa sudah dimulai belum? Belum Ustaz. Nah, kalau puasa belum dimulai, berarti niat itu rukun apa syarat? Rukun. Syarat. Syarat. Syarat rukun, kan belum mulai puasa. Syarat. Syarat Ustaz. Syarat dan rukun. Baik. Para ulama yang berpendapat bahwa niat itu syarat nggak mempermasalahkan ini. Ya. Para ulama yang mengatakan niat itu syarat tidak mempermasalahkan. Ya, seperti mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu mengatakan niat itu syarat dalam setiap ibadah, bukan hanya puasa. Makanya dalam mazhab Hanafi dan Maliki orang boleh, misalnya kalau dia mau berangkat ke masjid, niatnya sudah dipasang dalam hati ketika masih di rumah untuk sholat jamaah. Boleh, sah niatnya sudah. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, niat yang dipasang di dalam hati sebelum beribadah itu namanya azam, bukan niat. Itu namanya azam. Kayak kalian misalnya ya, kalau kalian kan misalnya sholat nggak ke masjid, sudah dengar azan waktu sholat zuhur misalnya. Tapi kalian belum ada maksud ingin sholat di awal waktu, misalnya karena masih ada kebutuhan, lagi masak lah atau lagi apa gitu ya. Tapi kalian ketika dengar azan, sudah muncul dalam hati niat, saya akan sholat zuhur. Tapi ini bukan niat, namanya apa? Azam. Namanya adalah azam, dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan yang namanya niat dalam mazhab Syafi'i, itu definisinya adalah azmul qalbi muqtarinan bil fi'li. Definisi niat dalam mazhab Syafi'i, azmul qalbi muqtarinan bil fi'li. Apa yang diazamkan di dalam hati bersamaan dengan aktivitas ibadahnya.
Maka dalam mazhab Syafi'i orang berniat itu adalah ketika sambil baca takbiratul ihram kalau sholat. Allah. Nah, itu niat dalam hati muncul. Ya. Ini kalau kita bicara sholat. Nah, yang jadi persoalan dalam mazhab Syafi'i ini puasa. Yang gimana nih puasa? Syaratnya harus muncul niatnya sebelum puasa. Gitu ya. Nah, maka kata para ulama Syafi'iyah ini termasuk istitnaat. Kata ulama Syafi'iyah ini termasuk pengecualian dari kaidah niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk rukun, yang mana dia harus ada di dalam hati bersamaan dengan awal ibadah, kecuali dalam bab puasa. Nah, itu ya, cara memahaminya begitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi niat harus ada bersama dengan amalan, harus ada bersama dengan awal dari suatu ibadah, kecuali dalam bab puasa. Di mana dalam bab puasa, niat tetap dikategorikan rukun, tetapi memang harus dihadirkan sebelum berpuasa. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i ya akhwat, niat tetap rukun, bukan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, niat tetap rukun, walaupun ini sebagai pengecualian hadirnya sebelum mulai berpuasa, yaitu di malam hari. Ya. Nah, maka kalian kalau misalnya begini, kalian tidur sebelum asar atau sebelum maghrib. Ya, misalnya di bulan Ramadan ya, tidur sebelum maghrib, bangunnya besok subuh. Tidur sebelum maghrib, bangunnya besok subuh. Sah nggak puasa di hari esok? Hah? Sah nggak? Nggak sah. Ya, karena malamnya nggak niat, gitu kan. Malamnya nggak niat. Nah, yang kedua, namanya malam itu dimulai kapan? Malam dimulai kapan? Istilah malam itu dimulainya kapan? Terbenamnya matahari, Ustaz. Terbenam matahari. Maka boleh nggak niat puasa di esok hari saat berbuka puasa? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Dan tidak mesti niat itu muncul saat sahur, nggak mesti. Atau munculnya di tengah malam, nggak mesti. Maka kalau untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian, saat berbuka puasa hari ini, langsung niatkan puasa di esok hari. Agar nanti kalau setelah buka puasa bisa jadi tidur, bangunnya besok subuh. Nah, itu sudah sah puasanya walaupun nggak sahur. Karena sahur bukan rukun puasa, sahur itu sunnah. Ya, sahur itu sunnah. Nah, jadi artinya niat itu harus muncul dari sejak, atau bukan harus ya, niat itu boleh dimunculkan sebagai rukun dari sejak terbenam matahari. Itu dibolehkan. Ya. Kecuali ya, Fat, ini kecuali shaumul mandu, kecuali puasa sunnah. Nah, kalau untuk puasa sunnah tidak disyaratkan niat itu di malam hari. Untuk puasa sunnah tidak disyaratkan. Maka kalau misalnya baru muncul niat itu di pagi hari misalnya, itu boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW itu pernah, beliau tidak berniat puasa di malam hari, di pagi harinya nyari makanan kepada istri-istrinya. Ya, tapi rupanya istri-istri beliau tidak punya makanan. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Nah, para ulama kita menyimpulkan maksudnya puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh dimunculkan niatnya di tengah berpuasa. Ya. Tapi dengan syarat dari sejak terbit fajar sampai niat itu muncul memang tidak mengkonsumsi apapun. Ya kalau misalnya nih bangun tidur, sholat subuh, ngopi. Ya, jam 8 nyari nasi uduk, nggak ketemu, adalah puasa aja hari ini. Ya nggak sah. Dia subuhnya udah ngopi gitu ya. Nah, jadi disyaratkan dari sejak bangun subuh sampai niat itu muncul ya memang nggak makan atau minum gitu ya. Dan yang kedua, kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan niat itu muncul sebelum zawal. Niat itu muncul sebelum masuk waktu zuhur. Jadi hanya dibolehkan niat muncul dari sejak pagi sampai zuhur saja. Kalau untuk puasa sunnah. Nah, jadi kalau kalian misalnya nih, hari ini misalnya belum niat puasa gitu ya. Ini kan bulan Rajab, walaupun diperdebatkan dari sisi fadilahnya, tapi semua ulama sepakat bulan Rajab disunahkan kita berbanyak puasa. Ya, awalnya nggak niat puasa, kemudian ya pagi hari nyariin tukang bubur ayam nggak ketemu gitu kan, padahal lagi pengen. Ya udahlah puasa aja lah, ya udah puasa silakan. Ya yang penting sebelum zuhur, ya sebelum zuhur. Tapi kalau udah lewat zuhur dalam mazhab Syafi'i nggak sah niatnya, maka puasanya pun nggak sah untuk puasa sunnah, ya. Nah, jadi niat di malam hari hanya puasa untuk yang fardu saja, yaitu seperti Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, untuk Ramadan. Nah, itu malam harus berniat. Baik. Jadi niat
ya, niat ini beberapa syarat ya, saya ulangi, beberapa syarat niat. Pertama di malam hari. Kedua, niat itu harus setiap malam ya. Niat itu harus setiap malam, likul yaum. Namanya disebut tajdid. Tajdidun niyah. Jadi niatnya harus ditajdid setiap malam. Jadi nggak bisa satu niat mewakili satu bulan, nanti nggak bisa. Harus satu niat untuk satu puasa. Baik, nah sekarang saya kasih tambahan informasi lagi. Boleh nggak niat ini dilafadzkan? Nah, misalnya kalau di tradisi masyarakat kita itu setelah sholat taraweh, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, boleh nggak dilafadzkan ya akhwat niat ini? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Ada nggak contoh Boleh. dari Nabi? Nah, biasanya orang nanya begitu kan. Ada nggak Nabi mencontohkannya? Kalau Nabi nggak ada mencontohkan berarti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gara-gara mengucapkan nawaitu shauma ghadin finnar itu kalian. Nah, inilah ya, kita memang yang namanya belajar fikih, belajar agama tuh harus hati-hati. Jangan mudah memvonis bid'ah, tapi juga jangan bermudah-mudahan menciptakan bid'ah gitu ya. Itu sikap yang tidak tepat dua-duanya. Jadi memvonis bid'ah itu tidak dibenarkan dengan cara mutlak. Bukan tidak boleh memvonis bid'ah, bukan ya. Maksud saya tidak boleh bermudahan memvonis suatu amalan bid'ah sebelum kita bertanya kepada pelakunya. Bisa jadi pelakunya punya dasar. Ya. Sebagaimana bermudah-mudahan menciptakan perkara baru tanpa melihat syarat-syarat bolehnya suatu perkara baru dilakukan, akhirnya banyak bid'ah tersebar, itu pun tidak dibenarkan. Ya, jadi artinya bermudah-mudahan dalam memvonis bid'ah itu sikap yang ekstrim. Tapi bermudah-mudahan menciptakan bid'ah baru itu juga adalah sikap yang ekstrim. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertengahan, lihat para ulama kita menjelaskan. Bisa saja sih, ya, saya katakan begini ya, Akhwat. Melafadzkan niat dengan ucapan tadi, nawaitu shauma ghadin, itu bid'ah sebenarnya. Memang nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama mengkategorikannya sebagai bid'ah yang hasanah. Ya, perkara baru yang boleh saja dilakukan karena di dalam bacaan lafaz niat itu ada unsur rukun niat dan syarat sah niat. Ya, di dalam bacaan niat yang dilafadzkan tadi di dalamnya terdapat syarat-syarat sahnya niat. Nawaitu shauma, aku berniat puasa. Berarti besok itu ketika makan dan ketika tidak makan dan tidak minum bukan niatnya untuk diet, tapi niatnya ibadah. Berarti nawaitu shauma. Ya. Godin besok hari. Kenapa? Karena disyaratkan setiap malam harus berniat puasa. Berarti bukan niat puasa untuk kemarin atau untuk lusa, besok, gitu ya. An ada fardi Ramadan, untuk menjalankan kewajiban Ramadan. Ramadan yang dimasuk Ramadan tahun ini, bukan Ramadan yang kemarin berarti qadha atau Ramadan yang akan datang, gitu ya. Ya lillahi ta'ala, ya sebagai azam untuk ikhlas kepada Allah. Jadi apa yang dilafadzkan di dalam niat itu terdapat lebih tepatnya syarat-syarat sahnya niat. Dan para ulama membuat lafadz niat ini agar orang awam tidak salah niat. Ya, jadi dilafadzkannya itu tujuannya agar tidak salah niat dalam hati. Bisa saja ada orang bilang, ya kan niat cukup di hati saja, tapi apa yang ada dalam hati bisa jadi keliru. Ya, apa yang ada dalam hati bisa saja keliru gitu. Jadi nggak bisa dia hanya mengatakan pokoknya saya besok puasa, tapi kalau ditanya puasa apa, ya pokoknya puasa. Ya nggak sah niat seperti ini kalau misalnya besok mau puasa Ramadan. Saya ulangi ya, kalau ada orang ditanya nih, kamu niat puasa nggak? Iya niat puasa. Puasa apa? Ya pokoknya niat puasa aja. Nggak sah niat seperti ini kalau dalam rangka untuk puasa Ramadan. Ya, karena puasa Ramadan itu adalah puasa yang muqayyad, ibadah yang dibatasi ketentuannya, nggak seperti puasa mutlak. Maka harus diniatkan di dalam hati taqyidu Ramadan. Harus diniatkan di dalam hati puasa yang diniatkan adalah puasa Ramadan. Nah, makanya para ulama membatasi dengan cara membuat lafaz niat. Dan itu bukan untuk memberatkan orang awam, tapi untuk mengajarkan agar niatnya tidak salah. Ya. Hanya saja kalau misalnya nih kita nggak melafazkan niat, sah nggak puasanya? Niatnya tidak dilafazkan. Niatnya tidak dilafadzkan, tapi dalam hati sudah benar niatnya. Sah nggak puasanya? Sah. Sah, Ustaz. Sah aja. Nah, jadi yang namanya lafadz niat itu bukan perkara wajib, tapi juga bukan perkara haram. Ya, melafadzkan niat itu bukan wajib dan juga bukan
bukan haram. Nah, yang salah itu yang mewajibkan atau yang mengharamkan. Nah, itu yang salah, gitu ya. Contoh sederhana beginilah, contoh sederhana begini. Boleh nggak kita kalau ke masjid bilang, saya mau sholat jamaah ke masjid, boleh nggak ngomong gitu? Ya boleh aja. Nggak dilarang, nggak diperintahkan juga. Tapi kalau nggak ngomong begitu, sah nggak niat kita sholat jamaah di masjid? Sah. Ya, Sah aja. Nah, jadi persoalannya adalah kenapa kita kok malah gontot-gontotan mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak haram? Nah, itu masalahnya. Gitu. Ya kan kadang masyarakat awam kan terpecah ya. Ada yang seakan mengatakan, oh nggak sah niat kalau nggak dilafatkan. Nah, ini pendapat yang salah juga. Atau sebaliknya, nggak boleh niat dilafatkan karena nggak ada contoh dari Nabi. Nah, itu juga salah juga. Ya. Nah, jadi ini perkara yang boleh-boleh saja. Contoh sederhana nih apa? Contoh sederhana nih dalam sholat jamaah. Contoh sederhana dalam sholat jamaah. Biasanya kan ada juga ya yang memperdebatkan salaman ya di luar pandemi ya. Kalau sekarang lagi pandemi biasanya dihindari ya. Misalnya bukan saat pandemi ya. Bersalaman setelah sholat jamaah. Kalian pernah dengar nggak kalau ada yang pernah membid'ahkan salaman setelah sholat jamaah? Pernah. Pernah, Ya? Ustaz. Baik. Kira-kira ya salaman setelah sholat jamaah itu gimana hukumnya? Boleh. Boleh. Saya tanya, kalau ada orang sudah sholat jamaah main HP, boleh nggak? Kurang Boleh. ahsan. Boleh aja, Ustaz. Bukan nanya asal atau tidak asal, boleh nggak? Berdosa nggak? Boleh aja, Ustaz. Boleh. Orang setelah sholat jamaah langsung ke toilet karena kebelet, boleh nggak? Boleh. Boleh, Ustaz. Nah, kalau kebelet ke toilet main HP boleh, kenapa salaman nggak boleh? Nah, Boleh, selesai. Ya, kecuali kalau ngajakin salamannya pas lagi tahiyat, nah itu nggak boleh. Kita lagi baca tahiyat diajakin salaman, nah itu ya nggak boleh. Gitu ya. Nah ini sholatnya udah selesai, gitu. Kenapa dilarang? Gitu kan? Jadi melarang sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari ritual ibadah. Gitu ya. Nah, kecuali kalau ada orang yang beranggapan tidak sah sholat kalau nggak salaman, nah itu nggak, itu salah juga. Gitu ya. Jadi yang mengatakan tidak sah itu salah, tapi yang mengharamkan salaman juga itu salah, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus memahami agamanya dengan baik. Nah, termasuk niat. Niat itu nah saya tanya juga, melafatkan niat. Melafatkan niat itu sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum. belum, Ustaz. Nah, saya tanya, kalau kalian lagi sholat berjamaah, tiba-tiba di samping kalian ada teman lama yang lama nggak ketemu. Sebelum sholat, kalian nyapa, Assalamualaikum, gimana kabarnya Ukti? Boleh nggak? Sebelum sholat? Boleh. Boleh, Ustaz. Belum dilakukan. Nah, berarti melafatkan niat kan sudah sholat belum? Belum. Ya belum ya. Kenapa nggak boleh dilakukan? Nyapa teman aja boleh kok. Kenapa lafaz niat nggak boleh dilafatkan itu? Nah, kecuali begini, Allahu Akbar. Nah, ya, usolli fardhu zuhri. Nah, itu nggak boleh. Dia sudah mulai takbir gitu ya. Nah, ini harus pahami juga. Jadi cara berpikirnya harus hati-hati. Karena para ulama itu sepakat niat ada dalam hati, kata Imam Nawawi. Semua ulama sepakat niat dalam hati. Melafatkannya sebelum mulai sholat hanya untuk menghadirkan, ya, untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati agar niatnya itu benar. Ya, karena nggak boleh kita misalnya saya mau sholat zuhur tapi dalam hati cuma niat sholat saja, itu nggak sah. Harus dihadirkan di dalam hati niat sholat zuhur. Nah, itu harus wajib itu. Ya, maka kalau misalnya ada orang yang berat untuk menghadirkan itu, ya udah dibantu lewat ucapan lisan. Nah, ini juga sama seperti puasa, ya. Dan jadi sekali lagi, nah ini kan kalian para mahasiswa yang nanti akan menjadi referensi bagi masyarakat. Jadi kalau ada perdebatan lagi di masyarakat tentang nawaitu shauma ghadin, kalian jelaskan ini perkara mubah. Ya mau membacanya silakan, nggak membacanya juga nggak masalah. Ya, mau baca silakan, nggak baca juga nggak masalah. Yang salah itu yang mempermasalahkan yang bukan masalah. Ingat nih, ini kaidah nih ya. Mempermasalahkan yang bukan masalah, nah itu yang masalah. Gitu ya. Mempermasalahkan yang bukan masalah, itulah masalah. Ini bukan masalah, dipermasalahkan. Baik. Nah, ini saya panjang lebar bicara niat, karena di antara persoalan niat ini memang di masyarakat perdebatannya sampai setiap tahun berulang gitu ya. Kok coba lihat aja kalian, setiap tahun di media sosial, di Facebook, di mana aja gitu, perdebatannya terus berulang. Nggak boleh, nggak boleh. Padahal hukum asalnya mubah saja gitu ya. Dan kita harusnya fokus kepada hal-hal yang lebih prioritas. Fokus kepada hal-hal yang menjadi
perkara utama. Ya daripada debat masalah lafaz niat, ya tinggal persoalannya puasanya benar apa enggak gitu aja gitu ya. Nah, baik. Nah, ini dari sisi niat ya. Baik, nah syarat yang kedua, bukan syarat, rukun ya. Rukun yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'. Menahan diri atau meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, seperti makan, minum dan berhubungan seksual. Ya, mad dalil ala hadhihi al-muftirat ats-tsalath. Ya, qauluhu ta'ala wa kulu washrabu. Makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ya, sampai tampak bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah minal fajri. Maksudnya waktu fajar. Jadi Allah mengatakan silakan makan dan minum di malam hari sampai ketemu waktu fajar. Ya. Tapi kalau ketemu waktu fajar, ya sudah. Tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, kapan tidak boleh makan dan minum? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Itu lalu sempurnakan puasanya sampai malam. Malam di sini maksudnya ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari. Maka puasa itu dimulai dari minal fajri ilal lail. Puasa itu dari minal fajri ilal lail. Dari sejak waktu fajar sampai terbenam matahari. Ya. Ingat-ingat, dengar-dengar ya. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Bedakan antara terbit fajar dengan terbit matahari. Apa bedanya, akhwat? Antara terbit fajar dengan terbit matahari bedanya apa? Ada tahu nggak? Terbit fajar, terbit matahari bedanya apa? Kalau fajar kayak baru sinar gitu, Ustaz. Kalau matahari? Kalau matahari ya mataharinya, Ustaz. Yang muncul. Udah muncul di permukaan gitu, Ustaz. Nah, kurang spesifik. Benar sih, tapi kurang spesifik. Mudahnya gini aja. Terbit fajar waktu awal sholat subuh. Terbenam matahari waktu akhir sholat subuh. Ya udah sederhana kan. Ya, jadi waktu syuruk masuk waktu duha itu terbit matahari gitu ya. Tapi terbit fajar itu masuk waktu sholat subuh ya. Nah, kewajiban kita puasa itu dari mulai sejak masuk waktu subuh, bukan setelah habis waktu subuh gitu ya. Ya kalau misalnya puasanya waktu habis subuh, ya itu salah gitu ya, batal ya puasanya. Nah, jadi fajar itu begitu. Nah, yang kedua seperti yang tadi dijelaskan, seperti yang tadi Anti sampaikan, fajar itu cahaya. Subuh itu matahari juga cahaya. Bedanya cahaya fajar itu adalah cahaya yang bukan hakiki. Dia semacam pantulan cahaya. Tapi kalau matahari memang cahaya yang betul-betul datang dari matahari yang kita lihat. Ya. Makanya misalnya contoh gini, contohnya seperti misalnya apa ya? Kita bicara tentang kan ada lampu ya, ada lampu. Lampu itu ada cahayanya, ada lampunya. Kadang kita tidak melihat lampunya tapi melihat apa? Cahayanya. Nah, kalau kita melihat cahayanya saja itu yang disebut fajar. Tapi kalau kita melihat lampunya juga, itu namanya matahari, terbit matahari, ya. Dan yang kedua ya, akhwat. Yang kedua, fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua jenis. Ada al-fajrus shadiq, ada al-fajrul kadzib. Ya, ada fajar pembohong, ada fajar yang jujur. Fajar kadzib, fajar shadiq. Ya. Nah, kalau fajar kadzib itu kita masih boleh makan sahur. Tapi kalau fajar shadiq itu nggak boleh, karena itu tanda waktu sholat subuh. Nah, kalau untuk membedakannya, sebenarnya sih kalau ingin membedakan, kalau di perkotaan agak sulit. Ya, perkotaan Jakarta ini agak sulit karena sudah banyak evolusi cahaya istilahnya gitu ya. Kita sudah tertutupi oleh cahaya-cahaya gedung, cahaya-cahaya perumahan, maka sulit untuk melihat fajar. Biasanya yang bisa melihat fajar untuk membedakan antara kadzib dan shadiq ini orang yang tinggal di pegunungan. Ya, atau orang yang tinggal di tepi pantai. Nah, itu bisa terlihat ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau fajar kadzib ya, itu cahayanya biasanya fokus. Jadi cahayanya itu cuma satu ke atas. Cahayanya itu tidak melebar, tidak menyebar. Dia hanya cahayanya itu sempit, tidak melebar dan ke atas. Rasul menggambarkan seperti ekor musang atau seperti ekor serigala. Ya, seperti ekor serigala. Nah, itu fajar kadzib. Tapi kalau fajar shadiq itu sudah mulai turun. Tadi memanjang ya, turun tapi melebar.
cahayanya melebar. Nah, itu namanya fajar shadiq ya. Jadi matahari itu ketika dia mau terbit, matahari itu ya ketika dia mau terbit di ufuk, kalau masih jauh posisinya cahayanya itu fokus ke atas. Tapi kalau dia semakin dekat untuk kemudian terbit, maka dia akan menyebarkan cahayanya sebelum muncul 100%. Nah, ketika cahayanya mulai menyebar sebelum dia terbit, itulah namanya disebut fajar apa? Fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Nah, seseorang mulai wajib sholat subuh itu ketika fajar shadiq. Makanya Rasul mengatakan al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar yang membolehkan makan, mengharamkan sholat. Fajar yang kedua yang mengharamkan makan, membolehkan sholat. Saya ulangi. Fajar pertama yang membolehkan makan, mengharamkan sholat. Fajar yang kedua yang mengharamkan makan, membolehkan sholat. Fajar yang pertama membolehkan makan, artinya sahur masih dibolehkan. Tapi sholat tidak boleh karena waktunya belum masuk. Ya, sholat subuh maksudnya. Fajar yang kedua boleh dia haram dia makan karena sudah mulai puasa dan boleh dia memulai sholat subuh. Nah, fajar yang pertama namanya fajar kadzib, fajar yang kedua namanya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Nah, ini pahami nih baik-baik tentang masalah fajar ini. Baik. Nah, sekarang ini tadi ini ya apa namanya pembatal puasa dari sisi makan dan minum. Nah, pembatal puasa dari sisi hubungan seksual apa dalilnya? Nih dalilnya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah ya gauli istrimu ketika engkau dalam kondisi beriktikaf di masjid. Jadi artinya ada larangan menggauli istri ketika sedang iktikaf di masjid dan itu saat puasa. Maka artinya berhubungan seksual itu membatalkan puasa. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan ini. Ini kan Allah mengatakan ya, janganlah menggauli istrimu ketika dalam kondisi iktikaf. Pertanyaannya begini, mungkin nggak ya akhwat, ada orang iktikaf tapi dia menggauli istrinya? Masuk nggak akal? Logika akal. Orang iktikaf gitu ya, tapi dia menggauli istri, mungkin nggak sih? Enggak. Tapi kenapa? Kenapa Allah mengatakan jangan gauli istrimu ketika engkau iktikaf? Ini yang udah nikah nih ya. Jangan gauli istrimu tapi engkau iktikaf. Kenapa Allah katakan begitu gitu? Nah, ini jawabannya nih. Syekh Al-Bugha mengatakan wa antum fi hali iktikaf. Maksudnya adalah ketika kalian masih dihukumi sedang iktikaf. Maksudnya bagaimana nih kasusnya nih ya? Ada orang iktikaf di masjid. Tapi dia kemudian misalnya mau buang hajat, mau buang air besar, mau buang air kecil karena lagi kebelet gitu. Di masjid misalnya airnya nggak ada, habis. Udah pulang ke rumah. Nah, saya tanya ya apa? Orang yang keluar dari masjid karena ingin buang hajat, batal nggak iktikafnya? Enggak. Orang yang keluar masjid. Nah, Enggak. Padahal kan di antara rukun iktikaf berada dalam masjid. Artinya kalau keluar masjid sebenarnya kan batal iktikafnya ya. Jadi keluar masjid itu batal iktikafnya. Tapi kata para ulama kecuali kalau dia punya kebutuhan darurat, maka dia tidak batal iktikafnya. Nah, jadi tetap dia dalam hati niat iktikaf, Lalu karena ada kedaruratan, akhirnya dia mau buang hajat. Itu nggak membatalkan iktikaf. Ketika buang hajat ke rumah, lihat istrinya, muncul syahwatnya. Akhirnya dia menggauli istrinya. Nah, itulah yang dimaksud, janganlah menggauli istrimu ketika sedang iktikaf. Gitu ya. Paham ya maksud saya? Nah, jadi bisa jadi dia masih niat iktikaf, masih niat untuk beriktikaf dan keluar masjid karena ada kebutuhan seperti buang hajat. Rupanya malah dibatalkan dengan melakukan hubungan seksual. Nah, itu yang dimaksud dengan janganlah gauli istrimu ketika engkau sedang iktikaf, ya. Jadi bukan maksudnya bergaul dalam masjid, ya nggak boleh. Bergaul dalam masjid ya nggak boleh. Ya. Baik, ini yang dimaksud dengan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Qala Syekh Al-Bugha al-khaytul abyad daw'un nahar, al-khaytul aswad dhulmatul lail, al-fajru daw'un
yatlu'u mu'taridan fil ufuqi yantahi bitulu'ihi al-lailu wa yabda'un nahar tubashiruhunna tujami'uhunna aqifun wa antum fi hali i'tikafin. Baik, ini yang tadi saya jelaskan ya, makna mufradat dari ayat-ayat yang tadi kita baca sebagai dasar, sebagai dalil dari rukun yang keberapa ini? Ini fardu puasa ada 4. Yang pertama niat, yang kedua yang mana nih, apa tahu nggak? Yang kedua sih kalau menurut saya di sini nih, potongannya di sini yang kedua. Al-imsak anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum, ini yang kedua. Yang ketiga al-jima. Yang ketiga adalah al-jima, menahan diri dari hubungan seksual. Ini rukun yang ketiga, ya. Rukun yang keempat ini kan ada 4 rukun ya. Rukun yang keempat ta'ammudil qai, al-imsak an ta'ammudil qai. Al-imsak an ta'ammudil qai. Menahan diri dari menyengaja untuk memuntahkan isi perut. Sengaja, ya. Jadi kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Termasuk makan dan minum ya, akhwat. Ya, makan dan minum itu kalau memang misalnya ada orang lupa, itu tidak batal puasanya ya. Jadi kalau pas lagi puasa dia lupa kalau sedang puasa, akhirnya makan dan minum, nah, itu nggak batal puasanya ya. Tapi saya tanya nih, akhwat, saya tanya. Kalau kita mendapati teman kita lagi puasa, tiba-tiba dia makan, kita ingatkan atau kita biarkan? Ingatkan. Kalau kita ingatkan, itu rezeki Allah. Malah dia nggak dapat rezeki Allah. Gitu ya. Kan kata Rasul apa? Man akala, saya lupa hadisnya itu ya. Kata Rasulullah, barang siapa puasa dan dia makan karena lupa, innama at'amahullahu wa saqah. Ketahuilah bahwa dia sedang diberi makan oleh Allah dan sedang diberi minum. Kalau dia puasa tapi lupa, maka itu adalah rezeki. Nah kalau kita ingatkan, dia nggak dapat rezeki. Nah itu gimana jadi? Kalau kita tidak ingatkan, dia puasa. Kalau kita ingatkan, kita membatasi rezeki Allah untuk dia. Gitu. Ini si malakama. Nah makanya saya tanya nih, tegaskan lagi saya tanya. Kalau kita dapati ada teman kita puasa, kita yakin dia puasa ya. Dia ngomong sama kita, lalu dia sahur gitu kan. Kita yakin dia puasa. Di tengah siang dia makan. Nah kira-kira perlu kita ingatkan nggak? Kalau kita ingatkan itu ingatkan. Kenapa? Perlu ingatkan. Nah, Kalau menurut saya ingatkannya setelah dia selesai makan. Iya. Jangan saat lagi makan, pas lagi makan rendang, lagi di mulut kita ingetin, kamu puasa kan? Lagi di mulut, lagi di tenggorokan lagi, repot nanti dia. Mau menelan puasanya batal karena diingatkan, ya. Mau mengeluarkan mubazir. Nah, ini kan kita repot gitu ya. Nah, makanya saya katakan sebaiknya ingatkan nanti dulu setelah dia makan. Habis dulu dia makan, dia minum sepuasnya gitu kan. Nah, baru kita tanya. Lah, bukannya kamu puasa? Oh iya, saya ingat kalau saya puasa gitu kan. Tadi lupa. Ya, alhamdulillah rezeki untuk dia gitu ya. Rezeki untuk dia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ingatkan lalu dia mengatakan, bisa jadi begini, dia bilang, saya sebenarnya tadi puasa tapi saya batalkan karena sesuatu. Nah, berarti kan ada alasan gitu kan. Tadi itu sebagai rezeki bagi dia gitu. Tapi jangan diingatkan pas lagi makan, nih lagi makan kita ingetin. Nah, itu malah menghalangi rezeki Allah untuk dirinya gitu. Nah, ini paham ya cara bagaimana mengingatkan orang yang puasa tapi dia makan gitu ya. Baik. Nah, jadi jangan diingatkan saat sedang makan ya. Kalau ingin ingatkan kalau ingin mengingatkan dua lah. Sebelum makan, misalnya pas lagi ngambil nasi kita ingatkan, ya, belum makan kan? Nah, itu bisa. Atau diingatkan setelah dia makan. Tapi sih kalau menurut saya yang lebih baik ingatkan setelah dia makan. Ya, karena itu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, bisa jadi memang ya Allah Maha tahu tentang kondisi orang ini. Kita kenal orang soleh, kita kenal orang ahli ibadah gitu kan. Bisa saja fisiknya melemah sekali tapi akhirnya dibuat oleh Allah lupa dengan puasanya, akhirnya diberi makan lewat lupanya tadi. Bisa saja. Ya, maka ingatkan setelah makan. Baik, maka sebenarnya di sini ada tambahan ya, termasuk rukun puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum yang disengaja. Ya, karena kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Karena ini kita ambil dari ta'ammudil qai.
Nah, termasuk juga muntah. Muntah itu kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya kita dalam perjalanan nggak bisa menahan diri untuk memuntahkan isi perut, itu nggak batal. Tapi kalau sengaja masukin tangan ke mulut, lalu sengaja mengeluarkan isi perut, nah itu yang batal. Mad dalil ala hadza rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Ya, zara'ahu ghalabahu. Jadi kata Rasul, barang siapa yang zara'ahu maknanya ghalabahu. Barang siapa yang dia dikalahkan oleh muntahnya, maknanya dia nggak bisa menahan muntahnya, terpaksa harus memuntahkan isi perutnya, falaysa alaihi qada. Dia tidak wajib mengqada puasa. Artinya wa huwa shaim tadi ya, dan dia dalam kondisi puasa, falaysa alaihi qada. Tidak wajib dia mengqada puasanya. Artinya yang terpaksa memuntahkan isi perut tidak membatalkan puasa. Tetapi wa in istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia sengaja, istaqa'a itu tolabul qaid. Istaqa'a maknanya tolabul qaid. Kalau dia sengaja ingin memuntahkan isi perutnya, maka disinilah yang falyaqdi. Disinilah yang wajib dia mengqadha puasanya. Nah, jadi artinya memuntahkan isi perut itu termasuk pembatal puasa, tapi dengan syarat ta'ammud, ya, dengan syarat dalam kondisi sengaja. Nah, ini secara umum rukun puasa.